Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sumerjo, Takmir Masjid At-Taqwa, dan juga jamaah sekalian, jamaah kajian ketarjian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah, bertatap muka, dan juga istiqomah konsisten untuk mencoba mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnah atau ajarannya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita masih membahas tentang ibadah-ibadah seputar bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan tinggal hitungan beberapa hari lagi, sehingga perlu untuk kita ilmui. Sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin, kita sudah mengkaji tentang tuntunan sholat iftitah, dan pada kali ini kita masuk pada tema, yaitu sholatul lail, sholat malam, historitas dan tuntunannya. Kalau kita lihat di dalam topik yang kita akan bahas, kita membahas sholatul lail, kemudian historitas. Maksud historitas ini apa? Maksudnya kita melihat tentang bagaimana perumusan atau kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama Muhammadiyah di dalam kaitannya dengan sholat lail ini. Nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang sholatul lail ini yang mengalami perubahan. Ada sebuah perubahan. Kemudian tuntunannya, bagaimana tuntunannya? Nanti ada beberapa varian pelaksanaannya, itu kita akan coba bahas di dalam kajian ini. Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam data sejarah kemuhammadian, ini di era sebelum berdirinya Majelis Tarjih. Sebagaimana yang sudah kita sering bahas, bahwasanya Majelis Tarjih berdiri tahun 1927. 1928 dibentuk struktural, kemudian 1929 pertama kali Majelis Tarjih melakukan muktamar khususi dan melahirkan Kitabul Iman dan Kitabus Shalah. Artinya apa? Artinya bahwasanya Majelis Tarjih itu tidak lahir di awal lahirnya Muhammadiyah, ya kira-kira 15 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, yaitu 1912, baru dilahirkan apa? Majelis Tarjih. Nah, kalau kita lihat di dalam data yang ada di dalam kesejaraan Muhammadiyah, misalnya data yang terbaru yang saya temukan, ada sebuah kitab yang namanya Kitab Pertapan Islam. Kitab apa? Pertapan Islam. Ini yang berbicara tentang hal-hal spiritualitas di dalam Islam, di antaranya tentang puasa itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kolofon atau di dalam sampul yang terdapat dalam Kitab Pertapan Islam, itu paling atas itu ada lambang Muhammadiyah. Paling atasnya ada lambang Muhammadiyah.
Di bawahnya bisa dilihat ya, di bawahnya ada tulisan Taman Pustaka, yaitu Taman Pustaka Yogyakarta, Jawa. Ini artinya sebuah buku yang diterbitkan oleh apa? Penerbit resmi Muhammadiyah, namanya apa? Taman Pustaka. Nah, judul bukunya atau judul kitabnya yaitu Kitab Pertapan Islam. Di bawahnya ditulis dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka ing negara Ngayogyakarta. Ini tulisannya semacam itu. Jadi apa? Ditulis oleh pengarang Muhammadiyah. Artinya ini mengindikasikan penulisnya itu bukan individu, tapi apa? Penulis bersama atau kolektif atau tim gitu, yaitu tim Taman Pustaka yang ada di Yogyakarta. Kawetoake dening pakempalan, maksudnya dikeluarkan oleh perkumpulan Fathul Asrar Miftahus Sangadah. Apa Fathul Asrar Miftah As-Sangadah? Ini bahasa Jawa. Sebenarnya bahasa Arabnya apa? Miftah As-Sa'adah. Karena dulu di Jawa itu ada nge itu, ngain itu. Maka Miftah As-Sa'adah di ejaannya apa? Miftah As-Sangadah. Ngayogyakarta. Ini capan kang kapisan tahun 1922. Nah, apa yang menarik dari kitab ini? Yang menarik dari kitab ini ketika berbicara tentang topik yang kita akan bahas, di situ membahas tentang sholat apa? Tarawih. Maka kalau kita lihat di dalam kitab ini halaman 11 ada sebuah judul yang namanya sholat tarawih. Sholat apa? Tarawih. Kalau kita baca, kita coba baca sama-sama ya. Sholat tarawih kemudian dijelaskan saben wengine sasi Ramadan wiwit malam tanggal sapisan temeka malam tanggal 29 utawa 28. Berarti sholat tarawih itu dilakukan setiap malam mulai tanggal pertama dari apa? Bulan Ramadan sampai tanggal 29 atau 28. Karena bulan di dalam apa? Di dalam Islam itu jumlahnya kalau enggak 30 ya 29. Sunnah nindakake sholat tarawih akeh itu kurang apa? Kurang A. Akeh 20 rakaat. Berarti jumlah rakaat tarawih berapa? 20 rakaat. Kejalan 10 salam. 20 rakaat itu dilakukan berapa? 10 salam. Lan 10 takbiratul ihram. Berarti 20 rakaat dilakukan berapa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya ada 10 apa? 10 salam dan juga 10 takbiratul ihram. Saben-saben rong rakaat lungguh maca tahiyat akhir terus salam. Berarti apa? Tiap apa? 2 rakaat itu duduk apa? Tahiyat akhir terus salam. Nuli ngadeg maneh takbiratul ihram kaya mengkono temeka genep 20 rakaat. Jadi dilakukan seperti ini sampai 20 rakaat. Mangsane salat tarawih ini bicara tentang apa? Waktu sholat tarawih. Mangsane sholat tarawih mau wiwit ba'da sholat isya temeka metune fajar sidik. Ini bicara tentang apa? Waktu sholat tarawih. Maksudnya sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya sampai apa? Munculnya fajar sidik. Lan tumindakake sadurunge sholat witir. Artinya dilakukan sebelum sholat witir. Ini data yang kita miliki di kitab Pertapan Islam 1922 yang dikeluarkan oleh penerbit Taman Pustaka Muhammadiyah.
atau yang dikarang oleh apa? Tim dari Taman Pustaka Muhammadiyah. Kemudian berikutnya kita memiliki data sejarah juga. Meskipun kitab ini pernah heboh di media apa? Di media sosial, apakah kitab ini betul-betul ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan atau tidak? Meskipun ada klaim dari luar Muhammadiyah menganggap bahwasanya kitab ini karangan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Nanti kita coba lihat apakah ada tulisan bahwasanya apa di dalam kolofonnya atau di dalam apa sampulnya, apakah ada tulisan yang menunjukkan bahwasanya Mbah Yai Ahmad Dahlan apa mengarang kitab ini. Nah, kitab ini namanya apa? Kitab Fikih Jilid Telu yang diterbitkan 1343 Hijriah, ya kurang lebih tahun 1924. Kalau kita lihat di dalam kolofonnya, kolofon itu sampul ya dalam studi manuskrip. Itu yang pertama ada apa? Lambang Muhammadiyah, kemudian Taman Pustaka, berarti sama dengan kitab apa? Pertapan Islam tadi. Kemudian tulisannya di bawahnya juga Taman Pustaka apa? Yogyakarta Jawa, Kitab Fikih Jilid Telu. Artinya ada sebuah karya yang dia itu apa? Berseri. Ini ditemukan suatu saat kita bahas secara khusus ya tentang kitab ini. Tapi kitab ini sebenarnya ada 4 jilid. Jilid siji, jilid loro, jilid telu, dan jilid papat. Tapi yang ditemukan sampai sekarang baru jilid telu atau jilid 3. Kemudian, nah bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi itu tulisan Jawa beraksara Latin, kalau di sini apa? Tulisan Jawa tapi beraksara Pegon atau beraksara Arab, gitu. Maka di sana dikatakan dikarang lan diwetokake dening Muhammadiyah Taman Pustaka Ngayogja cap kang sepisan tahun 1343 Hijriah. Nah, ini berarti apa? Buku ini memiliki kesamaan modelnya dengan kitab yang awal tadi. Hanya saja bedanya kalau yang ini aksaranya Pegon, yang di atas tadi apa? Latin. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan Mbah Yai Ahmad Dahlan apa? Sebagai pengarang kitab ini. Jadi kan dikarang lan diwetokake dening apa? Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Artinya ini apa? Tulisan atau buku yang dikarang oleh tim, bukan apa? Perorangan. Itu yang perlu dicatat. Jadi yang sering dimunculkan di media sosial bahwasanya buku ini karyanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, data tidak berbicara semacam itu. Nah, apakah kitab ini valid atau tidak? Nah, kita nanti butuh kajian khusus. Tapi intinya karena ada tulisan Taman Pustaka, ada logo Muhammadiyah, ya paling tidak ini melambangkan sebuah buku yang pernah dipublikasikan oleh Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam kitab tersebut ada namanya sholat sunnah. Maka kalau kita lihat disebutkan beberapa sholat sunnah. Yang keenam itu sholat tarawih. Sholat apa? Tarawih. Yaitu sholat 20 rakaat. Sholat tarawih itu apa? Sholat yang jumlahnya 20 rakaat. Saben-saben 2 rakaat loro salam. Artinya dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Berarti berapa salam tadi? 10. Waktune iya ing sasi poso. Artinya waktu sholat tarawih itu dilakukan di bulan Ramadan. Saben-saben sakwise sholat isya. Artinya apa? Dilakukan setelah sholat isya.
Ini keterangan yang ada di dalam kitab Fiqih Jilid Telu yang dikeluarkan oleh Taman Pustaka Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu berarti tahun 1922 ini data sejarah yang kita miliki. 1922 Taman Pustaka Muhammadiyah menerbitkan kitab yang namanya Kitab Pertapan Islam. Jumlah sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat. 1924 Taman Pustaka Muhammadiyah menerbitkan kitab yang namanya Kitab Fikih Jilid Telu. Ketika bicara tentang sholat tarawih, jumlahnya berapa? 20 rakaat. Nah, kemudian yang perlu untuk ditanyakan, nah ini saya kira jarang, kajian semacam ini jarang dilakukan oleh orang Muhammadiyah sama sekali. Yang perlu kita pertanyakan, kapan kiranya atau kapan Muhammadiyah berpandangan bahwasanya sholat tarawih itu 11 rakaat? Itu dalam sejarahnya kapan? Itu saya kira tidak ada atau belum ada orang Muhammadiyah yang pernah berpikir semacam itu, atau yang melakukan kajian semacam itu. Nah, ternyata sebenarnya data yang ada di dalam HPT kita itu Majelis Tarjih baru membahas secara khusus tentang sholat Qiyamu Ramadan. Tentang apa? Sholat Qiyamu Al-Lail. Mohon maaf tadi. Sholat Qiyamu Al-Lail. Di dalam kitab Siyam 1939 di Muktamar Khususi Tarjih di Medan. Ini bisa ditemukan di kitab Siyam di sini. Dan di situ di antara putusannya, karena saya kutip, saya baca dari HPT-nya langsung ya. Maka di sini dikatakan wa qum qiyamal lail, dan lakukanlah sholat malam ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Arba'an 11 itu boleh dilakukan 4-4 au masna atau 2-2 wa salafan, tapi witirnya 3. Artinya 1939 Majelis Tarjih pertama kali melakukan perubahan ijtihad daripada sebelumnya. Ya bukan perubahan ijtihad ya, karena sebenarnya sebelum berdirinya Muhammadiyah sebelum berdirinya Majelis Tarjih, sholat tarawih yang ada di Muhammadiyah kan 20. 1927 Majelis Tarjih berdiri, baru 1939 pertama kali Majelis Tarjih merumuskan tentang kitab Siyam, di antaranya mengkaji tentang sholat Qiyamul Lail. Yang di sini hasil kajiannya berbeda dengan praktek yang ada di Muhammadiyah ketika itu. Yang dulunya melakukan sholat tarawih 20 rakaat, ternyata 1939 Majelis Tarjih cenderung kepada jumlah rakaat sholat Qiyamul Lail itu jumlahnya 11 rakaat. Kemudian 11 rakaat itu ditunaikan dengan 2 cara tadi. Berarti apa tadi? 4-4. Berarti 4-4 plus 3 witir. Berarti 11. Yang kedua, au masna atau 2-2. Berarti 2 sampai 8. Kemudian 3 witir. Artinya 11 itu hanya dimunculkan 2 tata cara atau kaifiyah. Oke, itu 1939. Kemudian kalau kita lihat di dalam HPT kita 1972 itu juga Majelis Tarjih membahas tentang sholatul lail, di dalam Muktamar Wiradesa. Kalau kita lihat di dalam HPT kita jilid 1, di sholatul lail di Muktamar Wiradesa itu ternyata disebutkan varian dan formasi pelaksanaan sholat lain. Tidak hanya 2, tidak hanya berapa? 2 kaifiyah tadi, sebagaimana
di dalam kitab Usiam 1939, tetapi ada varian dan formasi yang lainnya. Termasuk 1972 ini apa? Muhammadiyah merumuskan sebelum pelaksanaan sholat lain itu ada apa? Sholat iftitah. Nah kemudian berikutnya diperkuat di fatwa-fatwa tarjih yang ada di dalam apa? TJA, tanya jawab agama. Oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu sekedar apa? Historitas bagaimana perjalanan sholat lail yang ada di dalam apa? Sejarah Muhammadiyah. Dan kemudian kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan sholat lail, maka sholat lail itu adalah apa? Sholat sunnah yang biasa dilakukan Nabi pada waktu malam hari. Jadi kalau sholatul lail itu artinya sholat yang dinisbahkan kepada malam. Artinya sholat ini dilakukan apa? Di waktu malam, waktunya setelah apa? Sholat isya sampai terbitnya fajar apa? Shodiq. Nah kemudian menurut Muhammadiyah sholat lail itu disebut juga sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail dan qiyamul Ramadan. Artinya Muhammadiyah tidak membedakan apa? Berbagai macam apa? Sholat lain. Berbagai macam apa? Sholat lain. Apakah itu sholat tahajud? Apakah itu sholat witir? Apakah itu qiyamul lail? Apakah itu apa? Qiyamul Ramadan. Artinya semua sholat ini dianggap sama, meskipun namanya bisa jadi berbeda, tapi esensinya itu sama. Maksudnya apa? Kalau belum dipahami, kita coba lihat bagaimana istilah yang berkembang di dalam ilmu fikih atau sholat-sholat lain dalam pandangan fuqaha, ahli fikih. Di dalam fikih itu ada berbagai macam penamaan tentang sholat malam. Misalnya sholat malam yang dilakukan setelah tidur itu disebut sholat apa? Tahajud. Jadi sholat malam yang dilakukan setelah tidur itu disebut sholat apa? Tahajud. Artinya kalau kita belum tidur kemudian sholat malam tidak bisa disebut sholat tahajud. Kemudian ada istilah sholat witri, sholat apa? Ganjil. Kenapa? Karena sholat ini dalam pelaksanaannya selalu diakhiri dengan rakaat apa? Ganjil. Nah, jumlah rakaatnya berapa? Bisa 1, bisa berapa? 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Nah ini disebut sholat apa? Sholat witri. Bisa juga disebut sebagai qiyamul lail. Kalau disebut qiyamul lail berarti apa? Sholat yang dilakukan di waktu apa? Malam. Bisa juga disebut apa? Qiyamul Ramadan, yaitu sholat malam yang dilakukan di dalam bulan apa? Ramadan. Sholat ini disebut sebagai apa? Sholat tarawih. Kenapa? Kita kemarin sudah kita bahas kenapa kok disebut sholat tarawih. Karena dalam pelaksanaannya ada duduk yang disebut duduk apa? Tarwihah, duduk istirahat. Artinya apa? Artinya dulu para generasi salaf ketika melakukan sholat tarawih itu setiap dapat 4 rakaat mereka apa? Melakukan duduknya itu lama. Duduk ini yang disebut dengan duduk apa? Tarwihah. Kenapa kok harus duduk? Karena dalam pelaksanaannya bacaannya panjang. Kalau tidak panjang maka apa? Tidak mungkin kuat. Karena sholat ini ada duduknya, ada duduk istirahat yang disebut dengan duduk tarwihah. Maka sholat ini dikenal dengan sholat apa? Tarawih. Artinya kalau kita lihat di dalam istilah yang ada di dalam kitab fikih, sholat-sholat malam itu dibedakan. Artinya apa? Ketika seorang sholat apa?
sholat tarawih, kemudian nanti tidur, bangun bisa melakukan apa? Sholat tahajud ataupun yang lainnya. Misalnya kita apa? Sholat malam, berapa jumlahnya misalnya sholat malam jumlahnya tadi 8, kemudian mau witir 11, itu juga bisa. Tapi kalau dalam pandangan Muhammadiyah, ini kebanyakan mayoritas Muhammadiyah termasuk yang ada di HPT kita, Muhammadiyah memahami sholat lail itu mencakup semua jenis sholat yang ada di dalam istilah fuqaha tadi. Artinya sholat lail itu ya sholat tahajud, sholat lail itu ya sholat witir, sholat lail itu ya qiyamul lail, sholat lail itu ya qiyamul Ramadan, sholat lail itu ya apa? Sholat tarawih. Artinya kalau kita satu malam itu sudah melakukan sholat tarawih misalnya berapa? 11 rakaat ya sudah. Artinya tidak usah melakukan sholat lagi. Ini bisa dipahami nggak? Nanti kita coba bahas ya. Kenapa kok demikian? Karena Muhammadiyah melihat semua dalil yang berbicara tentang sholat lail itu artinya sama. Yang namanya sholat tahajud itu yang mesti ditutup dengan witir. Yang namanya sholat tarawih yang mesti ditutup dengan sholat witir. Dan keterangan hadis Aisyah nanti kita bahas bahwasanya apa? Rasulullah itu digambarkan oleh Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrata rakaatan. Salat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Artinya sholatnya malam Rasulullah itu ya 11. Itu bukan berarti Rasulullah apa? Sholat lailnya 8, kemudian witirnya misalnya berapa? 11, kan tidak. Ya total semua dari sholat malam itu, meskipun apapun sholat malam itu dilakukan pasca tidur atau sebelum tidur, yaitu jumlah rakaatnya tidak lebih dari 11. Nah, bagaimana kalau ada hadis Aisyah yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu apa? Sholat malamnya kemarin berapa? Salasa asrota rakaatan. Berapa? 13 rakaat. Artinya ketika Aisyah bilang 13 rakaat, itu Aisyah apa? Menghitung 2 rakaat sebelum apa? 11 itu. Ini yang disebut dengan sholat apa? Iftitah. Oke, kita coba lihat. Nah, kemudian bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Qiyamul Ramadan? Tentang apa? Qiyamul Ramadan. Apakah Qiyamul Ramadan itu pernah dilakukan Nabi atau tidak? Maksudnya sholat malam di bulan apa? Ramadan. Secara umum ada pertanyaan yang perlu kita ketahui. Nabi itu tidak pernah melakukan Qiyamul Ramadan dengan melakukan sholat, istilah kita apa? Sholat tarawih 1 bulan full dilakukan Nabi di masjid. Dan sholat pada saat bulan Ramadan atau sholat tarawih itu dilakukan 1 bulan full di masjid itu terjadi pada periodisasi siapa? Umar ibn Khattab. Artinya Nabi di periode Nabi dan juga di periode Abu Bakar dan di periode awal Umar ibn Khattab itu tidak ada tradisi para sahabat melakukan sholat apa? Tarawih di masjid secara berjamaah 1 bulan penuh. Itu tidak ada. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana sholat ini diamalkan oleh mayoritas umat Islam?
Dan kita juga di Indonesia ini kan menjadi apa, simbol. Kalau nggak terawih ya berarti apa, posone batal ya. Karena ada anggapan semacam itu. Nah kemudian, apakah sholat ini betul-betul punya landasan atau tidak? Nah bagaimana nanti pandangan majelis tarjih? Yang pertama, dalam pandangan majelis tarjih, apa? Sholat qiyamul Ramadan itu hukumnya masyru'. Masyru' itu artinya apa? Ada dalilnya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Meskipun Nabi tidak pernah melakukannya secara berjamaah di masjid 1 bulan penuh. Tetapi dari sunnah qauliyahnya Nabi, sunnah yang berupa perkataan Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berdiri di sini apa maksudnya? Melakukan sholat, imanan dengan dasar iman, wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Artinya di sini Nabi memerintahkan bahwasanya umat Islam itu dianjurkan untuk apa? Menghidupkan malam bulan Ramadan dengan melakukan apa? Ibadah. Kemudian ini bisa dilihat di apa? HPT kita. Qala Ibnu Syihab fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Ketika Nabi meninggal, itu tradisi ini masih demikian. Tsumma kana al-amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian di masa Abu Bakar juga tradisi itu seperti yang tadi, wa sadran min khilafati Umar, dan di permulaan masa khilafah Umar. Artinya man qama Ramadhana ini tidak harus dipahami bahwasanya melakukan sholat malamnya itu dilakukan di masjid. Tidak harus dilakukan di masjid. Tetapi Nabi sendiri bilang bahwasanya ada kesunahan untuk menghidupkan apa? Malam bulan Ramadan. Nah, ini terjadi di masa Nabi. Karena Nabi, nanti kita baca hadisnya, Nabi itu hanya keluar 3 atau 4 kali dalam melaksanakan apa? Sholat qiyamul Ramadan di masjid gitu. Kemudian di masa Umar juga demikian. Di masa Abu Bakar juga demikian. Kemudian di awal masa Umar ibn Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab apa? Melihat bahwasanya umat Islam itu atau para sahabat itu sholat qiyamul Ramadan secara apa? Sendiri-sendiri. Kemudian Umar bin Khattab berpandangan, lau jama'na ala qari'in wahidin, seandainya kita apa? Himpun mereka dengan satu imam, maka ini lebih baik. Kemudian ditunjuk siapa? Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam. Baru setelah itu apa? Muncul tradisi sholat apa? Tarawih sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat dalam hadis Aisyah, karena hadisnya panjang, saya langsung ambil poinnya saja. Bahwasanya Nabi itu melakukan sholat pada suatu malam di masjid. Ketika Nabi melakukan sholat malam di masjid, maka diikuti oleh para sahabat. Kemudian pada hari yang kedua, Nabi juga datang ke masjid. Ketika itu sahabat yang menjadi makmum atau yang mengikuti sholatnya Nabi menjadi banyak. Ketika para sahabat tahu sudah 2 kali Nabi melakukan sholat qiyamul lail secara berjamaah di masjid, maka para sahabat kumpul di malam yang ketiga dan malam keempat. Ternyata setelah ditunggu sahabat, Nabi tidak datang.
Nabi tidak datang. Kemudian pada waktu subuh, Nabi mengkonfirmasi apa yang ia lakukan. Maksudnya Nabi tidak mau datang. Maka Nabi mengatakan apa? Qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya sebenarnya sudah tahu apa yang engkau lakukan. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar ke masjid untuk melakukan sholat, tetapi apa? Illa anni khasyitu, kecuali saya takut an tufradu alaikum, sholat itu diwajibkan kepada engkau. Artinya apa? Karena kalau Nabi melakukan sesuatu itu secara mudawamah itu apa? Secara berkesambungan, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Kalau Nabi tiap malam melakukan sholat qiyamul Ramadan dengan sahabat 1 bulan penuh, maka sholat qiyamul Ramadan akan menjadi wajib. Ketika menjadi wajib, maka Nabi tahu bahwasanya umatnya tidak akan mampu melaksanakan. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Illa anni khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu. Saya tidak keluar ke masjid kecuali saya takut apa? Salat qiyamul Ramadan itu diwajibkan kepada kamu sekalian, fata'jizu. Kemudian kamu menjadi apa? Tidak mampu melaksanakan. Demikian juga kalau kita lihat dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir, ceritanya sama ya. Kemudian juga hadis Abi Dzar, itu juga ceritanya sama, yang intinya semuanya menyimpulkan bahwasanya Nabi itu hanya melakukan apa? Sholat malam atau qiyamul Ramadan dalam masa hidupnya di masjid itu antara 3 dan 4 kali, atau bahkan ada yang mengatakan tadi 2 atau 3 kali saja. Dan kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau kita sudah bahas bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah di dalam Muktamar di Medan 1939 disimpulkan bahwasanya sholat tarawih itu jumlahnya berapa tadi? 11 rakaat. Tetapi yang populer di kalangan masyarakat bahwasanya sholat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat itu pertama kali yang melakukan adalah Umar ibn Khattab. Apakah riwayat-riwayat itu sahih atau tidak? Yang pertama, dari kajian majelis tarjih, ternyata hadis yang menjelaskan Umar ibn Khattab itu melakukan sholat tarawih 11 rakaat itu hadisnya sahih. Misalnya kalau kita lihat dalam hadis Yazid ibn Ruman ini, Amar Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari. Umar bin Khattab itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ayyaquma linnas, untuk mengimami para sahabat. Jumlah rakaatnya berapa? Bi ihda asyrata rakaatan, dengan 11 rakaat. Nah, kalau kita lihat apakah hadis ini sahih? Misalnya kalau kita lihat di sini apa? Keterangan dari Imam Malik, dari Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'ib ibn Yazid, itu mengatakan bahwasanya wa isnadu sahih. Hadis ini sanadnya apa? Sahih. Kemudian menurut Syekh Nasiruddin Albani, yaitu ahli hadis kontemporer sekarang, juga mensahihkan hadis ini. Artinya hadis yang dipandang kuat oleh Muhammadiyah, sebagaimana hadis yang kita kutip di sini, Umar ibn Khattab itu melakukan sholat tarawihnya 11 rakaat, tidak sebagaimana yang diasumsikan di tengah masyarakat bahwasanya Umar bin Khattab ketika pertama kali melakukan sholat tarawih atau mengumpulkan para sahabat dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, itu jumlahnya 20 rakaat. Dan bagaimana yang sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat?
20 ini bisa dengan 1 witir, bisa dengan apa? 3 witir. Hadisnya itu dari Yazid ibn Ruman. Bagaimana hadisnya? Kana nasu yakumuna fi zamani Umar bin Khattab. Adalah para sahabat itu melakukan sholat malam di zaman Umar ibn Khattab fi Ramadan, di bulan Ramadan, bi 23 rakaatan, dengan 23 apa? Rakaat. Ini yang sering dipakai di tengah masyarakat sebagai apa? Dalil. Hadis ini disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya apa? Al-Muwatta. Tetapi hadis ini mursal. Hadis ini apa? Mursal. Hadis mursal itu apa? Ada satu perawi atau lebih setelah sahabat yang dibuang. Berarti ada tabi'in yang tidak disebutkan. Yazid ibn Ruman. Ini tadi kan perawinya siapa? Yazid ibn Ruman. Min sighari tabi'in. Termasuk tabi'in yang junior. Fariwayatuhu an Umar mursalah. Maka riwayatnya dari Umar itu mursalah. Yazid ibn Ruman itu betul, dia seorang tabi'in. Kalau tabi'in itu apa? Ketemu sahabat. Tapi Yazid ibn Ruman ketika itu masih kecil. Kalau masih kecil kan bisa jadi tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab, meskipun dia posisinya tabi'in. Sehingga riwayatnya ini mursal. Kalau mursal berarti dhaif gitu. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari keterangan Al-Imam Al-Mubarakfuri, yaitu Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu pengarang kitab apa? Tuhfah Al-Akhwadi. Maka di sana dikatakan al-hasil anna lafdhu ihda asyrata fi athari Umar bin Khattab sahihun thabitun mahfud. Bahwasanya riwayat yang menceritakan Umar bin Khattab itu melaksanakan sholat malam 11 rakaat itu sahihun thabitun mahfud. Hadisnya apa? Sahih. Wa lafdhu ihda wa isrin fi hadzal athar ghairu mahfud wa aghlab annahu wahmun. Dan bahwasanya jumlah 21 yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam keterangan riwayat itu ghairu mahfud. Maksudnya riwayatnya tidak apa? Tidak kredibel, dan kemungkinan besar annahu wahmun, terjadi apa? Kekeliruan yang sebenarnya itu 11 bukan 21. Kemudian keterangan Syekh Albani ya, ketika menyebutkan riwayat Imam Malik yang menjelaskan Umar bin Khattab itu melakukan sholat malam 11 rakaat, sanaduhu sahihun jiddan. Sanadnya apa? Betul-betul sahih. Walam yathbut, dan tidak tetap, maksudnya tidak ada riwayat yang kredibel anna Umar sholaha istri, bahwasanya Umar itu pernah melakukan sholat malam jumlahnya 20 rakaat. Ini keterangan dari dua pakar ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Mubarakfuri dan Syekh Nasiruddin Albani. Nah, kesimpulan tadi itu dikuatkan oleh hadis Aisyah yang sering dikutip di HPT dan juga sering disampaikan oleh Mubalik Muhammadiyah, bahwasanya Aisyah itu memberikan informasi kepada kita ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan apa? Kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana sholat malamnya Rasulullah itu di dalam bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab apa? Maka ana yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asyrata rakaatan. Salat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan maupun di dalam luar bulan Ramadan itu apa? Tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya kesimpulan yang kita kaji tadi itu didukung oleh riwayat Aisyah. Nah, apa pentingnya riwayat Aisyah? Ketika kita bicara sholat malam, karena sholat malam itu sholat privat, apalagi Nabi kan tadi melakukan secara jamaah kan hanya
2 atau 3 kali. Artinya selebihnya itu yang menjadi saksi kunci siapa? Istrinya Rasulullah, yaitu Aisyah. Dan keterangan Aisyah mengatakan sholat malamnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan maupun di dalam luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11. Nah, sehingga dari sini 1939 di kitab usiam kita, Muhammadiyah berpandangan bahwasanya sholat tarawih itu 11. Meskipun sebelumnya tadi kalau di kitab Pertapan dan juga di kitab Fikih Jilid Telu, Muhammadiyah berpandangan sholat tarawih itu 20. Karena setelah dikaji itu hadis yang mengatakan 11 itu lebih sahih, dan bahkan hadis yang menjelaskan Umar ibn Khattab ini sebagaimana yang dianggap di masyarakat melakukan sholat tarawih itu 23, itu ternyata hadisnya yang sahih berapa? 11 tadi. Sedangkan hadis Yazid ibn Ruman yang menjelaskan Umar bin Khattab itu sholat tarawih 23, itu ternyata Yazid ibn Ruman itu ketika itu min sighari tabi'in, tabi'in yang junior, sehingga tidak ketemu Umar ibn Khattab. Bagaimana seorang tabi'in yang masih kecil meriwayatkan hadis tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat di masa Umar ibn Khattab. Nah, sehingga dari keterangan-keterangan ini Muhammadiyah sampai sekarang berpandangan bahwasanya jumlah sholat tarawih itu 11. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kok ijtihad Muhammadiyah bisa mengalami perubahan? Karena dalam pandangan Majelis Tarjih itu ada prinsip yang namanya keterbukaan. Keterbukaan itu pandangan yang sudah dipahami dan juga sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih itu boleh dilakukan koreksi ulang atau dikaji kembali. Artinya pemikiran Muhammadiyah itu tidak stagnan, sehingga kita di Muhammadiyah itu harus update terus. Ini yang penting. Bukunya juga update. Nggak bisa kita hanya berpedoman pada HPT jilid 1 saja misalnya. Ini yang saya punya, tapi nggak diikuti buku-buku HPT berikutnya atau fatwa-fatwa. Nah, bagaimana kalau ada perubahan? Berarti kalau kita dulu pakai ini, sudah berubah kok. Nah, ini yang menjadi penting. Demikian juga amaliyah kita. Nggak boleh kita berpandangan, dulu orang Muhammadiyah itu sholat tarawihnya misalnya berapa? 20. Ini yang asli Muhammadiyah. Tidak boleh semacam itu. Karena di Muhammadiyah pemikiran tidak stagnan, sehingga boleh mengalami perubahan. Mungkin demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah untuk kajian kita kali ini, dan kita coba lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo. Di Masjid At-Taqwa Sumberjo ini, kalau sudah 10 hari yang terakhir itu ada kegiatan iktikaf dan qiyamul lail ya Pak Jalan. Itu yang dilaksanakan ya tergalisa itu tarawih. Nanti kira-kira jam berapa? Jam 1, jam 2 ya. Itu ada sholat lagi yang disebut qiyamul lail. Rokatnya tidak tahu, saya soalnya tidak ikut zaman di sini. Berapa Pak Jarno? Berapa rokatnya? Oh, ditawarkan? Oh, enggak. Oh, iya. Panjang-panjang ya? Panjang-panjang. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah ada dalil tersendiri? Tapi sebabnya witir. Witir saja. Witir. Oh, witir ya. Jadi terawihnya ya ikut bagi yang mengikuti iktikaf ketika sholat setelah 8 rakaat pulang. Nanti jam 1 setelah itu datang lagi nanti seperti itu. Bisa 3, bisa 5. Nah, biasanya semua katanya ditawarkan. Oh
ada 7, ada 5, ada 9. Pertanyaannya itu kalau dulu Mas Wi, kalau dulu, sekarang akhir-akhir kan sudah tidak witir bersama-sama. Jadi kalau mau itikaf ke masjid ini, ya misalnya mau sholat tahiyatul masjid saja, saya sudah witir sendiri-sendiri, sudah witir sorenya, ya tarawihnya itu sudah sekaligus witir. Jadi ke sini hanya tahiyatul masjid. Itu niatnya itikaf. Iya. Jadi tidak ada witir yang diimami seperti dulu, enggak sudah enggak. Pokoknya Ya itikaf aja. gitu Ustaz, pertanyaan saya jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, ternyata juga ada perubahan. Tapi saya sambung. Itikaf rumah. Pertanyaan saya sambung. Di Masjidil Haram itu juga begitu Ustaz. Ada taraweh awal, kemudian pulang para jemaah itu nanti waktu mendekati sahur juga ada sholat lagi. Jumlahnya saya lupa, tapi banyak. Jumlahnya lupa. Ya. Itu apakah ada dalil tersendiri Pak? Iya. Iya. Menarik pertanyaannya, saya nggak perlu untuk menjawab spesifik, tapi saya kasih gambaran umumnya. Ini. Pertama, menurut pandangan fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih. Sholat malam itu dibedakan. Sholat malam itu dibedakan. Tergantung dilakukan di waktu apa. Kalau setelah tidur disebut sholat tahajud. Kalau dilakukan ganjil witir. Kalau dilakukan bulan Ramadan tarawih. Tarawih itu dalam pandangan fikih 20 rakaat. Enggak ada sholat tarawih 11 di kitab fikih, itu enggak ada. Mazhab yang keempat, kita mulai dari mazhab Hanafiyah yang paling tua. Tarawihnya berapa? 20 rakaat. Malikiyah, yaitu mazhab yang didirikan oleh Imam Malik ibn Anas, tarawihnya berapa? 36 dengan 3 witir, berarti 39. Syafi'iyah yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, mazhab yang mayoritas diikuti oleh masyarakat Indonesia. Tarawihnya jumlahnya berapa? 20 rakaat. Kemudian Hanabilah atau Hambaliyah yang didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, yang banyak diikuti oleh penduduk Saudi. Jadi kalau kita bicara Arab tadi sebagaimana yang disampaikan, berarti mengikuti mazhab Hambali. Sehingga di Masjidil Haram itu Imam Haram baik Suraim atau Sudes itu ya tarawihnya 20 rakaat. Karena sebagaimana yang dirumuskan dalam mazhab apa? Hambali. Nah kita di Muhammadiyah itu ikut mazhab mana? Kita cuma 11, tidak ditemukan padanannya di mazhab yang 4. Tapi kok kita yakini benar? temukan di hadis. Karena mengikuti hadis Aisyah tadi, bahwasanya Aisyah menjelaskan sholat malamnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih ala asyrata rakaatan, tidak lebih dari 11 rakaat. Berarti di sini Muhammadiyah pandangannya tidak ditemukan padanannya di dalam 4 mazhab sama sekali. Meskipun ini juga banyak ulama, tapi ulama yang belakangan yang mendukung. Misalnya siapa? Al-Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, Syekh Nasiruddin Albani, kemudian Syekh Said Sabiq, banyaklah. Tapi kan ulama-ulama ini kan tidak bermadzhab. Meskipun mereka juga ulama, tapi sebenarnya tidak bermadzhab. Nah, Muhammadiyah di sini. Tapi kalau jenengan tanya ulama yang dulu mana yang bilang sholat tarawih itu 11, ya tidak ada. Tidak ada itu.
Nah, karena Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, oleh sebab itu di sini Muhammadiyah tetap berpandangan sholat tarawih itu 11 meskipun tidak ditemukan kesamaannya dengan salah satu dari mazhab 4. Oke. Nah, kembali ke tadi. Di dalam istilah fikih dibedakan tadi. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada qiyamul lail, ada qiyamul Ramadan. Kalau dilakukan di dalam qiyamul Ramadan, dilakukan di bulan Ramadan disebut sholat apa? Tarawih. Karena sholat ini beda, sehingga dalam fikih, ini jenengan perspektifnya fikih dulu ya. Kalau dalam fikih kita sholat tarawih berarti 20, misalnya dengan witir 1 atau 23. Pada saat malam kita tidur kemudian bangun, sholat lagi. Yang dilakukan apa? Ada 2 tata cara. Kita tadi sudah witir. Yang pertama apa? Naqdul witri. Naqdul witri itu apa? Membatalkan witir. Caranya bagaimana? Witir itu ganjil supaya genap ditambah 1. Berarti jenengan apa? Sholat 1 rakaat untuk membatalkan witirnya tadi supaya menjadi genap. Setelah itu sholat malam tergantung kita, nanti ditutup dengan witir. Tapi ini pandangan yang tidak begitu kuat, tapi kita pikir disampaikan semacam itu. Cara yang kedua ini yang lebih kuat. Itu apa? Jenengan melakukan sholat malam genap terus, nanti tidak usah ditutup dengan witir karena sudah apa? Sudah witir. Ini pandangan fikih. Jadi kalau di Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah tadi pandangannya sholat lail itu mencakup semua sholat, baik mau disebut sholat tahajud, sholat witir, qiyamul Ramadan, tarawih, semuanya sama. Kenapa kok sama? Karena Muhammadiyah berpandangan meskipun sholat ini penamaannya beda-beda, tapi esensinya sama. Nah, kok esensinya sama? Secara waktu kita sholat lail itu waktunya apa? Setelah isya sampai terbit fajar. Sholat tahajud sama, sholat witir sama, qiyamul Ramadan sama, waktunya sebenarnya sama semuanya kan gitu. Kemudian cara pelaksanaan, adakah misalnya kita sholat malam, misalnya mau sholat malam misalnya 20, setelah itu nggak ditutup dengan witir, disebut apa? Sholat tarawih saja, tapi tidak usah witir. Itu kan nggak mesti sholat apa ini kok 20 tapi nggak usah witir. Sebagaimana kita memahami 11 atau misalnya ganjil kurang dari 11, misalnya 9, itu kan tetap namanya sholat malam pasti ganjil. Nggak ada sholat malam yang tidak ganjil. Gitu. Baik ganjilnya ini semuanya diniati witir atau yang awalnya apa? Tidak ganjil kemudian ditutup ganjil. Tapi intinya semuanya ganjil. Maka dari sini pandangan Muhammadiyah berpandangan bahwasanya sholat malam itu ya tidak lebih dari 11. Kalau keterangan Aisyah mengatakan 13 berarti memasukkan 2 sholat iftitah sebagaimana yang kita apa? Sebagaimana yang kita kaji. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah sholat tarawih kemudian malam bangun? Tadi kan sudah witir, sudah 11, tambah juga sudah apa, sholat iftitah. Apa yang kita lakukan? Nah, itu menjadi problem di Muhammadiyah. Terus dengan melakukan apa Pak? Tadi sudah sholat tarawih 11, artinya sudah selesai loh. Malam bangun. Dalam pandangan Muhammadiyah kalau bangun kan sudah nggak ada sholat tahajud kan sudah genap 11. Nah, itu dalam pandangan Muhammadiyah sebagian ibadah kan tidak hanya sholat, kita bisa membaca Quran, bisa zikir, jenengan pergi ke masjid, wudhu, sholat tahiyatul
sholat sunnah wudhu, masuk masjid sholat tahiyatul masjid, kan masih ada sholat, tapi tidak dihubungkan dengan sholat malam. Sholat mutlak kan? Sholat sunnah mutlak. Nah kemudian tadi, bagaimana kalau di masjid itu sekarang trennya dibuat 2 gelombang? Ya 2 gelombang itu kan bisa dipilih. Kalau mau mengikuti yang pandangan Muhammadiyah, sebenarnya masih bisa ditawarkan. Ada gelombang pertama ya 11 rakaat. Nanti bagi yang ikut malam kan bisa, tapi yang ikut malam ini tidak ikut di gelombang pertama. Cuma yang menjadi masalah nanti kalau demikian gelombang malam jumlahnya sedikit, itu kan problem. Ibadah itu cari banyak komunitasnya atau yang sesuai dengan sunnah kan gitu. Selanjutnya yang tadi ditanyakan pagi itu tadi ya, ketika sholat tarawih sampai dengan witir itu imamnya berbeda. Lantas ketika yang ikut witir nanti setelah malam, setelah jam 1 itu nanti imamnya berbeda. Jadi yang ikut sholat witir, sholat tarawih bersama witir pada saat itu yang mengimami berhenti tidak ikut sholat, biasanya start aja begitu, terus disambung dengan imam yang lain. Lantas Ustaz Fadil nanti menyambung pada saat witirnya di malam itu dengan namanya sholat witir, bukan sholat tarawih. Ya, paham. Poinnya ketangkap ya. Intinya 11. Kalau misalnya tadi sebelumnya 8, nanti tidur. Setelah itu nambah 3 witir kan masih 11, Pak. Atau misalnya awalnya 4, kemudian tidur, bangun lagi kan 4, kemudian tambah 3. Kan yang dipahami Muhammadiyah itu yang penting 1 malam itu tidak lebih dari 11. Pak, witirnya lebih tak? Witirnya 5, 7. Nah, karena di Muhammadiyah tadi witir kan sama dengan sholat malam, jadi semuanya ya 11. Kalau dihitung 13 memasukkan sholat 2 rakaat iftitah. Ini pandangan Muhammadiyah. Ini kan belum banyak populer, tapi yang kita pahami semacam ini. Kalau ada yang berbeda kan kita tidak menyalahkan, tapi kalau jenengan tanya perspektif tadi, kajiannya semacam itu. Terus itu kan kalau di Masjid Darussalam itu kan 20, terus banyak jamaah itu yang ambil 8 terus witir sendiri. Nah itu sebaiknya gimana? Ya Allah, tuh kasar. Saya kan kudu melok imam lho Mas. Ora apa-apa. Nah ini, Kasar. ini pandangan fikih ya. Pandangan fikih itu boleh beda. Cuma ya kalau kita kan perspektifnya Muhammad, dia ini loh ya, yang harus dipahami kan. Bagaimana kalau di masjid itu sholatnya 20? Dalam pandangan kita, hadis yang menyatakan 20 itu hadisnya apa? Dhaif. Yang lebih kuat, Umar bin Khattab itu 11. Tadi disahihkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dan juga Syekh Nasiruddin Albani. Hadis Yazid ibn Ruman itu ternyata Yazid ibn Ruman apa? Min sighari tabi'in. Bagaimana sahabat tabi'in junior itu meriwayatkan apa yang terjadi di masa Umar ibn Khattab, sehingga hadisnya itu disebut hadis mursal. Kalau mursal berarti dhaif. Artinya kan kita berpandangan yang kuat itu 11, yang 20 itu tidak kuat. Nah kalau kita berpandangan semacam itu, apakah kalau kita makmum di imam yang 20 itu bagaimana? Kalau 8 kemudian berhenti, ini problem juga. Fikih itu nggak bisa satu jawaban. Problem pertama, artinya kalau kita memotong itu tidak sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi apa?
siapa yang ikut sholat bersama imam hatta yang shorifah, sampai imamnya itu selesai, kutibalahu qiyamul lail, maka orang tadi apa? Ditulis sholat malam secara penuh. Kalau kita tidak ikut sampai selesai, berarti imamnya kan belum selesai, kita sudah apa? Sudah merotol sendiri. Artinya kita tidak disebut mendapatkan sholat qiyamul lail secara penuh, karena merotol sebelum imamnya selesai. Ini problem yang pertama. Yang kedua, itu problem terhadap apa yang kita yakini. Yang kita yakini kan 11, sedangkan yang 20 kalau kita ikut hadisnya tidak sahih, kan masalahnya kan itu. Enggak, sehingga gini, sebentar ya. Sehingga berarti ada dua hal yang kontradiktif. Yang pertama apa? Ibadah, karena ibadah itu hadisnya harus sahih. Yang kedua itu hanya fadilah. Bisa dipahami ya? Sholat 11 itu kan hadisnya sahih. Kalau kita tidak mengikuti imam secara lengkap, ini kan hanya fadilah, artinya tidak ditulis apa? Sebagaimana orang yang sholat malam sepenuh. Lah yang kita utamakan yang mana? Ibadah sesuai dengan sunnah yang kita yakini atau mencari fadilah? Kan kaidahnya itu. Sekali-kali. Nah, ini yang dipahami kalau di Muhammadiyah semacam itu. Yang memang di sini tuh khilaf itu perselisihan di kalangan para ulama itu tajam. Misalnya Ibnu Taimiyah sendiri bilang kalau sholat malam itu ya tidak ada batasan, tidak hanya 20, tapi tanpa jumlah yang terbatas. Betapapun banyaknya kita boleh. Sakwate. Tapi kajian di Muhammadiyah, ini perspektif Muhammadiyah, paling tidak kalau jenengan belum bisa melakukan, paling tidak sudah tahu wacana saja. Kan kita nggak memaksa loh. Tapi jangan sampai jenengan, kalau gitu saya nggak cocok dengan tarjis, mutung nggak ngaji. Bukan itu. Ilmu itu kan harus diuji terus. Nah, pandangan tarjih ini mana yang menyokong? Itu nanti kesimpulannya ada Syekh Nasruddin Albani. Saya nggak tahu dulu Pak Yai Hazim pernah ngajarkan kitab ini atau tidak. Pasti kalau Pak Yai Hazim dulu pernah membaca kitab ini, kesimpulannya sama. 11 itu ya sudah selesai, itu paling banyak. Karena dalam sholat tarawih, karena Pak Yai Hazim kan penggemar Syekh Nasruddin Albani, hampir buku-buku yang beliau koleksi kan apa? Bukunya Syekh Nasruddin Albani. Cumanya saya belum tahu apakah sholat tarawih, nanti jenengan tanyakan kepada santri ya, itu pernah dikaji oleh Pak Yai Hazim atau tidak. Di sholat tarawihnya Syekh Nasruddin Albani, Syekh Nasruddin Albani melakukan kajian dari hadis-hadis yang dikumpulkan. Itu ternyata tadi kesimpulannya sama dengan tarjih. Sholat tarawih itu atau sholat lail itu mencakup semua macam sholat tadi. Artinya kalau sudah dilakukan 11 itu ya sudah cukup gitu. Nah ini apa pandangan yang dimunculkan oleh majelis tarjih. Oke, monggo Pak, tadi yang dinyampaikan apa? Berarti kalau misalnya ada tambahan seperti yang dulu kan dilakukan, ada tambahan seperti 5 rakaat witirnya setelah 8 ini. Kalau 13 bisa Pak, itu masih 13 nggak? 8 sama 5 ya masih 13 kan boleh. Kebanyakan memang pada saat itu 5 rakaat. Ya memang boleh gitu, ada hadisnya. Intinya kan tapi sebelumnya kita kan ada ikhtiar. Ketika ikut sholat tarawih itu sebelumnya kita ada ikhtiar. Kalau mengikuti sholat tarawih 8 rakaat kita terpulang ya. Nah setelah pulang berarti kita kan sudah 10 rakaat bersama dengan ikhtiar.
lainnya itu seringkali 5 rakaat. Ya, itu landasannya Pak. Itu sholat malamnya Rasulullah itu witirnya 5. La yajlis illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. 5 itu nyambung toh? Ya. Berarti kan tadi kalau 5 berarti tadi sebelumnya berapa? 8 ya? Ya, 8 itu ada. Ya cumanya bagaimana menghitung dengan 2 rakaat iftitah itu? Itu masalahnya. Nah, itu saya belum menemukan jawabannya. Tapi yang jelas kalau 8 sama 5 itu ada, tapi di situ sudah iftitah. Itu intinya 13 itu masuk iftitah. Kemarin kan kaidahnya gini. Ini berarti di situ berarti seharusnya ini kan seharusnya kan pandangan saya tuh Pak. Saya nggak menyalahkan ya. Berarti kalau mau model gitu berarti sudah iftitah sebelumnya, sehingga 8 itu iftitah 2 berarti yang 8 berarti yang 6 itu yang sholat malamnya kan itu. Kemudian witirnya 5. Kaidahnya sebenarnya kaidahnya di hadis Aisyah bilang, di satu hadis Aisyah bilang maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala hita asrata rakaatan. Salat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Hadis Aisyah yang lain bilang salat malamnya Rasulullah itu rakaatain, 2 rakaat sampai 10, kemudian wa yutir bi wahidah. Witir 1 rakaat. Dan 10 tambah 1 kan 11. Tapi Aisyah di hadis yang lain bilang sholat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari thalatha asrota rakaatan, 13 rakaat. Nah kemudian kalau Aisyah bilang yang 1 11, yang 1 13, ini kan pernyataan yang tidak konsisten. Maka kalau ada hadis yang tidak konsisten disebut hadis apa? Muttarib kemarin. Hadis yang bosok kita hadis sing prawinnya linge nggak konsisten. Kok bilang 11, yang satu bilang 13. Pernyataan Aisyah ini harus dibawa kepada situasi yang berbeda. Maksudnya Aisyah terkadang menyebutkan 11 karena tidak memasukkan sholat iftitah. Kalau bilang 13 itu memasukkan sholat iftitah. Kaidahnya semacam itu. Ya. Gimana Pak? Prakteknya yang sudah ketika sholat tarawih itu kita diri dengan harus setelah itu sholat tarawih berapa rakaat. Nah, berganti imam untuk melaksanakan witir pada 1 kita pulang. Nah, nanti setelah jam 1 kita balik lagi disambung dengan witir tadi 5 rakaat. Jadi kan 15 rakaat. Ini. Kalau dihitung 15, ini. Kalau dihitung 15, khamsa asrata rakaatan itu Aisyah menghitung 2 rakaat sunnah fajar. Kemarin kan sudah kita sampaikan. Aisyah kadang juga 15, tapi 15 itu memasukkan 2 rakaat di qobliyah fajar. Tapi kalau 11 sama 13 itu totalnya. Kalau bilang 13 itu memasukkan 2 rakaat qobliyah fajar. Ya cumanya saya belum menemukan Pak yang model kalau pakai iftitah loh. Kalau tidak itu berarti tidak ada masalah karena 13 kan 8 plus 5 itu ada hadisnya. Nanti bisa kita lihat di kajian berikutnya. Ya, cuma yang menjadi masalah ini sudah 13 kok tambah 2 sholat iftitah. Dua-duanya ketika sholat tarawih itu kan 10 rakaat. Iftitah 2, sholat tarawihnya kan 8. Ya. Berarti kan 10.
Ya tambah 5 kan 15 Pak. Nah kan maksudnya kan tadi menambahkan iftitah. Ya. Itu hadisnya secara khusus, itu hadisnya pasti itu gak Pak digabungkan. Tapi kalau digabungkan itu gini maksudnya, hadis sholat iftitah berdiri sendiri tambah 13 berdiri sendiri, padahal 13 ini sudah menggabungkan iftitah. Nanti pendalilannya semacam itu Pak. Maksudnya kalau yang bilang iftitah, dia pakai iftitah itu dibaca sendiri 13 sendiri, artinya kan 15 doang. Tapi padahal 13 itu sudah menggabungkan iftitah. Ini sekolah betul saya. Silo. Oke ya, mungkin tidak harus sampai pada kesimpulan. Ya betul. Harus tidak puas. Ya harus tidak puas. Kan juga ilmu selalu berkembang, artinya ini kan masih di pertemuan berikutnya kita masih mengkaji sholat lain, belum selesai ya. Intinya itu, tapi paling tidak sepakat atau tidak sepakat itu urusan belakang ya. Tapi paling tidak inilah pemikiran yang dicoba dibangun di Muhammadiyah. Kan ilmu itu kan selalu berkembang. Tapi jangan sampai jenengan harus